Saudara, 1 bulan sudah surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Kemudian, kenapa DPR masih belum membahas surat permintaan pemakzulan Gibran ini? Kemudian bagaimana aturan hukum tata negara tentang pemakzulan wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring, saudara. Ada Sekjen DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Rely Reagan. Kemudian ada juga pakar hukum tata negara, pakar hukum tata negara Profesor Juanda, saudara yang akan segera bergabung juga. Selamat pagi Bapak-Bapak. Baik, yang sudah bergabung Mas Rely. Mas Rely, ini Anda melihatnya kemudian sudah 1 bulan ini ya, dari Forum Purnawirawan kirim surat ke DPR, kemudian belum ada tanggapan, bahkan kata Bu Puan ini belum nerima, belum membaca, tapi kalau kata MPR katanya sudah masuk ke Sekretariat Jenderal dan lagi dikaji. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi perlu saya kan relawan Jokowi ya, dari RJ2 ini. Jadi saya tanggapi persoalan harus sebagai 5 nilai. Oke. Saya rasa yang dilakukan oleh DPR betul. Sekarang ini mereka ini dari PPAR, PPAD, PPAU atau veteran yang perlu kita pertanyakan. Yang kedua, kan sudah jelas itu keputusan KPU dan pelantikan oleh MPR. Urgensi apa terkait surat tersebut? Bagi saya itu nggak ada, nggak penting, udah betul yang dilakukan oleh DPR itu. Pasangan Prabowo Gibran itu sudah sah, ditetapkan oleh MPR, DPR, KPU, dan bahkan melalui keputusan MK terkait gugatan mereka ini juga. Ini kan mereka ini mewakili kelompok mana? Kelompok masyarakat 58% yang memilih Prabowo Gibran, kelompok masyarakat 24% atau 16%. Itu kan bisa kita lihat sama-sama. Ini kan rata-rata yang mengajukan ini semua kan dari kelompok 24 dan 16% itu. Yang nggak semua, tapi itu sebagian kecilnya. Artinya ini nggak ada urgensinya, sudah selesai Pilpres 2024 itu. Kalau memang tidak puas lagi, ikut bertarung 2029. Itu saya rasa yang dilakukan DPR itu sudah betul, sudah sesuai, itu sudah jelas. Itu ya. Oke, dari DPR memang bukan menolak ataupun bukan bilang bahwa tidak akan membahas, tapi masih belum dibaca gitu, Mas Rely. Kemudian ada juga dibilang oleh Bu Puan bahwa oke, kita akan nanti lakukan mekanismenya seperti itu. Nah, ketika kemudian nanti memang sudah masuk dalam pembacaan di paripurna, kemudian juga sudah dibahas juga oleh 2/3 minimal dari anggota DPR, gimana kemudian Mas Rely melihatnya ketika proses tersebut tetap berjalan ataupun sudah dibahas ataupun dibaca di DPR? Ya, saya nggak mau berandai-andai ya apa yang dilakukan oleh DPR pada hari ini kan. Surat yang masuk ke DPR itu hanya mereka juga dari Forum Purnawirawan yang mendukung Prabowo Gibran juga ada itu. Jadi yang dilakukan DPR tidak menindaklanjuti itu udah betul, nggak perlu juga, nggak penting ditanggapi ini. Suara 300-400 orang ini 90 juta lah yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Saya jadi curiga mereka ini membuat surat untuk melayangkan pemakzulan saudara Wapres itu ngerti hukum nggak? Ini kan sudah jelas kan dasar hukumnya harus jelas. Melakukan pemakzulan saudara Gibran itu apa dasar hukum mereka? Kan tidak ada yang dilakukan Wapres itu di luar kebijakan institusi. Presiden melaksanakan pasangan Prabowo Gibran ini sah secara konstitusi, sah
Ini pasangan sepaket Pak Prabowo sama Gibran. Saya rasa apa ini ya apa yang mereka lakukan ini sudah di luar konstitusi ya. Kita udah lihat putusan ini dari kelompok masyarakat pendukung capres dari pasangan tertentu. Dan ini apa namanya, saya rasa DPR tidak perlu menanggapi lah, banyak kerjaan yang harus diselesaikan lain. Oke. Memang salah satu poin yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan ini terkait dengan putusan MK 90 terkait pencalonan Gibran dan juga Prabowo. Kemudian ini memang kan sudah, kita sama-sama tahu sudah legal dan final dan mengikat seperti itu, Mas Relly. Tapi kemudian ketika sudah ada legitimasi hukum dari majunya ataupun masuknya Gibran menjadi wapres kita, kemudian masih ada legitimasi lain yang dipertanyakan ini soal terkait dengan moral dan juga etika, Mas Relly. Apakah masih relevan menurut Anda? Gak relevan lagi ya. Ini kan kita sudah 8 bulan Pak Prabowo mau Gibran jadi presiden sama wapres. Moral dan etika seperti apa? Ini kan berdasarkan persepsi pemikiran mereka. Itu kata saya tadi. Mereka ini berangkat dari pemikiran kelompok masyarakat pemilih yang 58%, 24%, atau 16%. Jadi kalau saya rasa apa namanya, secara undang-undang konstitusi kita ya, ini negara bangsa ya. Jadi kalau kita sudah nggak apa namanya dalam era berdemokrasi sesuai dengan undang konstitusi, apalagi harus dipermasalahkan. Ya kalau kita nggak kalah, udah bertarung lagi 2029. Siapa di antara mereka kelompok yang apa namanya Forum Purnawirawan ini menyalon presiden atau wapres, majulah, kan konstitusi kita memberikan hak ruang itu. Jadi dan mau sampai kapan? Besok ada kelompok lagi, saya umpamanya dengan kelompok saya melakukan hal yang sama, gak ada itu habisnya. Sama aja seperti kepala daerah, bupati, gubernur, ada yang mau menggugat gubernurnya terpilih, selisihnya 100-200 suara, sudah ditetapkan, diputuskan, ya sudah, itu aturan undang-undang. Kalau di luar itu kita mau ini ya udahlah, kita introspeksi diri aja. Oke. Ada jalurnya ya, Mas Relly ya, kalau misalnya tidak puas, misalnya kita asumsikan mereka tidak puas dengan hasil pemilu yang kemarin, masih ada waktunya nanti di tahun 2029. Oke, kemudian saya sudah mendapat informasi di Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Juanda. Selamat pagi. Ya, Prof. Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Juanda. Di sini ada juga Mas Relly Reagen dari Sekjen BARAJP. Prof. Juanda, saya mau ke Anda nih terkait dengan dari DPR ini belum ada respon nih, walaupun sudah 1 bulan. Kemudian dari Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat terkait dengan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Anda melihat di sini memang dari DPR-nya sendiri memang sedang sibuk, atau ada alasan lain, atau bukan malah menurut mereka bukan prioritas dalam hal ini? Ya, saya kira dua-duanya bisa diterima. Sibuk, memang DPR sibuk, mungkin reses atau segala macam, saya kira tidak tahu. Ya, argumentasi seperti itu bisa diterima kalau memang benar-benar sibuk. Tetapi kalau memang agenda lain, prioritas lain, saya kira juga bisa diterima. Tapi apapun, ya, apakah sibuk ataupun agenda lain atau ada prioritas lain, menurut saya berulang-ulang sekali saya sampaikan di media massa, ini perlu dan harus direspon oleh DPR dalam rangka untuk menyelidiki apakah benar atau tidak benar dari usulan ini. Saya kira ini merupakan kewajiban dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini yang saya selalu dorong supaya kenapa kelihatan prinsip negara demokrasi, prinsip negara hukum yang berkonstitusional misalnya, ini kelihatan ketika DPR merespon dengan cepat ya setiap gagasan, setiap usulan yang datang dari masyarakat. Apakah itu adalah masyarakat kecil, apakah masyarakat elit dan seterusnya, termasuk adalah para purnawirawan TNI. Nah, oleh karena itu ini kan hal yang sangat penting bagi
negara kita. Sebab kalau tidak seperti ini nanti dianggap juga DPR tidak responsif, tidak memperhatikan suara-suara rakyat. Tetapi ketika ini sudah direspon, makanya saya selalu mengatakan respon dan panggil para purnawirawannya, kemudian ditanya ya sejauh mana argumentasi hukum yang bisa dibuktikan atau setidaknya disampaikan oleh para purnawirawan ini ketika ini sudah diproses, apakah melalui fraksi-fraksi, apakah melalui komisi, apakah melalui pansus, kalau memang ini bila perlu penting misalnya demi untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang disampaikan oleh purnawirawan ini, maka setelah itu direspon melalui diskusi, melalui pemanggilan para purnawirawan, maka disitulah kelihatan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara politik maupun secara hukum kepada rakyat Indonesia bahwa DPR sudah merespon. Nah, ketika ini direspon ternyata tidak terbukti, maka si para pengusul itu juga bisa mungkin menyadari, mengevaluasi apa yang kekurangannya, apa yang lemahnya. Tetapi ketika ini direspon ternyata terbukti, maka ini masih panjang ya proses mekanisme untuk melakukan pemakzulan itu. Nah, bisa politik, kemudian masuk ke dalam ranah hukum di Mahkamah Konstitusi, terus masuk ke DPR lagi, masuk ke MPR lagi. Ini masih panjang. Paling tidak kita mendorong supaya ini direspon. Oke, paling tidak respon terlebih dahulu ya, Prof. Juanda. Tapi kalau kita tadi dari Prof. Juanda bilang prosesnya sangat panjang. Ini bahkan untuk direspon saja mungkin banyak juga rintangannya seperti itu. Dari mulai mungkin dari anggota DPR-nya dengan fraksi yang mungkin dominasinya adalah dari partai-partai Kim Plus gitu ya. Ini bagaimana kemungkinan Anda melihat ke depannya? Apakah memang peluang dari usulan Purnawirawan TNI ini cukup besar ataupun justru malah terlalu banyak rintangan dan juga halangan ini sampai nanti akhirnya diputuskan oleh MPR seperti itu? Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam koridor hukum di pasal 7A dan 7B, 7A itu kriteria ya untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Ya, ada 6 syarat di situ. Saya kira sudah beberapa kali kita sampaikan ya bahwa satu adalah memang adalah pelanggaran hukum ya. Terus di dalam pelanggaran hukum itu kriterianya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, ya, suap, kemudian tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, ketika 6 ini memenuhi syarat, nah inilah yang kita inginkan supaya DPR merespon, melihat apakah ada 6 ini, dari 6 ini bisa dijadikan sebagai alasan misalnya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam persoalan politik. Katakanlah ini 6 ini memenuhi syarat, tetapi memang di dalam konteks praktek politik di Indonesia itu tergantung para elit politik di DPR. Apakah memang mau? Misalnya kalau memang beralasan, ya tergantung pada para elit politik. Tetapi kalaupun tidak terbukti atau tidak dilengkapi dengan data-data akurat dari 6 persyaratan tadi, ya kita menghadapi tembok besar politik yang kita tahu ya bahwa ada 8 fraksi di situ, dan saya lihat secara kasat mata hanya 1 fraksi yang tentu bukan adalah fraksinya partai pemerintah. Nah, kalau ini dikalkulasi secara politik ya, ini tergantung pada kesepakatan dan pikiran-pikiran sikap politik dari 7 fraksi yang ada. Ketika 7 fraksi yang ada misalnya menginginkan, itu sangat mudah sekali. Tetapi ketika 7 fraksi ini ya tentu adalah berdasarkan fakta-fakta hukum tadi tidak memenuhi syarat, dan mereka secara politik tidak menginginkan ini bergulir ke lebih lanjut, saya kira ini sangat sulit untuk diproses lebih lanjut. Oke, agak sulit terkait dengan hal ini. Kemudian saya mau ke Mas Relly lagi. Mas Relly, ini kan juga ada narasi bahwa kemudian dorongan pemakzulan
Gibran ini muncul karena ada dorongan dari pihak-pihak tertentu yang tentunya tadi Anda sebutkan bahwa bisa untuk memecah belah, kemudian juga bisa kontraproduksi terhadap apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Anda melihatnya seberapa besar upaya itu yang sekarang terjadi sampai akhirnya saat ini dari pihak Purnawirawan TNI kemudian kembali memberikan pernyataan ketika mereka tidak direspon suratnya? Ya, saya rasa biasa aja ya. Apa namanya, suara pedagang, petani, suara apa namanya itu sama aja. Dia memilih saudara Prabowo Gibran. Gak repot kami menghadirkan 1 juta orang Israel. Ya, saya ingatkan, jangan ngarang-ngarang lah. Nanti akan lebih besar dampaknya. Apa yang dilakukan DPR itu dan partai koalisi kabinet ini solid kok. Jadi kalau ada apa upaya-upaya itu ya jangan jadi masalah lah. Ya, saya nggak mau berandai-andai. Lihat aja nanti. Oke, let's see seperti apa yang nanti prosesnya, apakah lanjut apa enggak gitu ya Mas Relly ya. Kemudian saya kembali ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, kita lihat juga bahwa kondisi di DPR sekarang mereka bilang katanya lagi sibuk, banyak yang harus diurusi, kemudian ngurusin soal revisi undang-undang juga banyak yang kemudian masih ngantri gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mekanisme di DPR sendiri, Prof. Juanda, ketika ada usulan dari masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu, apakah semuanya benar-benar harus dibaca tanpa terkecuali, ataukah mereka juga punya skala prioritas yang kira-kira yang mana dulu yang akan dibahas gitu ya? Tapi kita akan bahas Bapak-Bapak dalam dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Tetap bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, kita simak dulu berita terbaru dari Wapres Gibran Rakabuming Raka yang kunjungan kerja bareng dengan Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto. Dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Yogyakarta, Wapres Gibran Rakabuming Raka melontarkan candaan kepada Titi Soeharto dengan bilang Titi Soeharto adalah Ketua Komisi yang paling sakti. Hal ini disampaikan Wapres Gibran dalam sesi tanya jawab bersama dengan wartawan usai kegiatan rembuk tani sekaligus panen tebu di lahan milik TNI di Sleman. Wapres Gibran menjawab alasan hadirnya Titi Soeharto dalam acara rembuk tani ini. Gibran bilang hadirnya Titi membuat masalah pertanian cepat terselesaikan karena Titi dinilai sebagai ketua komisi yang paling sakti. Kita ingin visi misi program-program dari Bapak Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik, dan apalagi ditambah ini ada Bu Ketua Komisi, pasti bisa berjalan dengan lebih baik ya. Masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan Ketua Komisi paling sakti. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita, saudara. Tadi selain Mas Relly Reagen, relawan Juang Jokowi, kemudian ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda juga telah hadir saat ini. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Bremana, Ya, Mas Reagen dan Pak Juanda. Baik. Pagi. Ya, Mas Agung, Anda melihatnya nih fenomenanya seperti apa? Kemudian dari Purnawirawan TNI sudah ngirim surat dari sebulan lalu, belum juga ada respon dari DPR, walaupun sudah ada pernyataan tapi belum masuk dibahas ataupun dibaca gitu ya, Mas Agung ya. Anda melihatnya nih kendalanya di mana? Apakah belum ada lampu hijau misalnya dari ketua politik, ketua partai politik dari masing-masing fraksi gitu ya? Atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, pertama secara personal ini mengafirmasi ya bahwa posisi tawar keluarga Solo ini masih kuat di elit politik nasional kita, Mas. Sehingga political will dari para petinggi-petinggi partai ini menjadi minimalis, karena sampai hari ini ya surat dari para purnawirawan itu tidak ditindaklanjuti lebih maksimal ya. Jadi sebatas masuk saja, dibacakan pun saya lihat tidak semacam itu. Nah, yang kedua memang harus diakui bahwa
secara institusional DPR ini kan dikuasai oleh Kim Plus ya, yang secara hegemonik itu ya kita harus hitung 81% itu memang suara mayoritas yang sangat solid kuat ya. Jadi dalam artian koalisi ini memang masih dalam tanda petik kokoh gitu. Dan kita tidak tahu, karena saya melihat koalisi ini kan dinamis kalau dalam konteks politik nasional kita ya. Diuji saat jelang pemilihan biasanya baru terlihat riak-riaknya ya, pasang surutnya. Tapi kalau sekarang ya masih solid wajar. Karena pemerintahan baru bergulir dia tidak kurang 8 bulan. Jadi semuanya masih terkonsolidasi, terkondisikan sehingga ya surat pemakzulan dari Purnawirawan ini untuk sementara layu sebelum berkembang, Mas Premana. Ya. Tapi bisa jadi saya sampaikan juga ini bisa alon-alon waton kelakon. Kalau sudah jadi ya 2027, 2028, nah itu bisa jadi surat ini dibangkitkan lagi dari kematian surinya. Seperti itu sebagai pengantar, Mas Premana. Oke, tapi Mas Agung, kalau Anda melihat peluangnya, misalnya kita melihat ada nih kasakusuk di belakang yang menyebut bahwa sebenarnya ada dukungan juga ini dari partai-partai pendukung pemerintah gitu ya. Ini kusakusuk ya Mas ya, ini informasinya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kemudian kalau Anda melihat ada logika, misalnya oke, karena sekarang approval rating dari pasangan Prabowo Gibran ini kemudian tidak terlalu memuaskan, mungkin karena salah satunya asumsinya adalah karena ada sosok Gibran di sana. Kemudian ada upaya misalnya untuk dalam tanda kutip memakzulkan Gibran agar approval rating dari Pak Prabowo ini naik seperti itu. Apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu peluang bahwa pemakzulan ini bisa berjalan ke depannya? Ya, saya kira pemakzulan ini sebenarnya hanya tujuan antara, Mas Premana ya. Jadi tujuan besarnya saya melihat untuk memisahkan keluarga Solo dengan keluarga Hambalang. Ya, saya melihat ke arah sana karena memang ada fakta-fakta historik di mana belum ada wapres yang terpilih untuk kedua kalinya ya. Nanti silahkan koreksi saya dalam sistem politik kita sehingga cara paling soft dan smooth itu ya dengan pola-pola semacam ini. Ya, ya kita tahu keluarga Solo beberapa waktu terakhir mendapat ya serangan bertubi-tubi dari segala lini. Ya dari Pak Jokowinya, Mas Gibrannya, Mas Bobinya dan hal-hal lain yang mengikuti semacam itu dan saya melihat tujuan akhirnya sih gimana caranya supaya ya istilahnya kedekatan kemesraan antara keluarga Solo dengan keluarga Hambalang ini pelan-pelan masuk dalam konteks balance of power dengan keluarga Cikeas, dengan keluarga Teguh Umar, dengan keluarga-keluarga presiden yang lain sehingga tidak ada kecenderungan condong kepada salah satu keluarga saja. Ya sampai pada satu momen ya sudah ini netral ya ketika nanti Pilpres 2029 Pak Prabowo lebih objektif melihat siapa pendamping yang paling pas, paling pantas untuk mendampinginya. Yang kedua memang tidak bisa dimungkiri bahwa konstelasi isu pemakzulan ini untuk saat ini saya kira masih terlalu cepat ya atau terlalu dini gitu karena memang biasanya dalam konteks historik lagi dan lagi berkelindan dengan fakta-fakta ekonomis dan fakta-fakta sosiologis. Saya ambil contoh misalkan dalam momen Pak Soekarno waktu itu ada momen ekonomis ya, kemudian momen politis berkelindan di sana. Nah, Pak Harto juga ada momen ekonomis di sana berkelindan dengan momen politis ya. Artinya apa? Momen pemakzulan yang politis ini harus berkelindan. Ya apakah dengan momen ekonomis atau momen sosiologis atau politis semacam itu. Jadi kalau hanya momen politis saja yang di-push, ya saya kira pemakzulannya akan sangat sulit terjadi gitu. Karena kita tahu tadi ya secara politis, secara kuantitatif itu masih kokoh, secara kualitatif juga mengikuti ya tidak ada ekstremitas situasi politik, sosial, ekonomi dan hal lain yang muncul hari ini dan saya kira ya ini perlu ikhtiar lebih dari teman-teman Purnawirawan ya dalam artian yang lebih konstruktif misalkan kritik terbesarnya kan soal kinerja ya sudah fokus di sana memonitoring mengevaluasi misalkan hari ini Mas Gibran ditugaskan di Papua ya nah gimana caranya forum Purnawirawan ini secara substantif mengawal itu ya supaya apa orientasinya tidak pemakzulan karena kan pemakzulan ini sebenarnya 1 poin dari 8 poin yang diajukan kan semacam itu. Jadi kalau misalkan hanya fokus ke poin itu saya kira juga kurang pas dalam konteks sekarang semacam itu. Apalagi Mas Gibrannya sudah diberikan porsi kerja yang jelas ya Papua atau kemarin ada lapor Mas Wapres misalkan itu juga dikawal supaya apa? Supaya
ujungnya jelas karena komplain selama ini kan publik menanti laporannya ditindaklanjuti atau tidak, terus masalah-masalah yang sudah disampaikan apakah akan diselesaikan. Hal-hal semacam itu penting supaya apa Mas Gibran ini juga punya legacy yang kokoh ya sebagaimana wapres-wapres yang selama ini pernah memimpin Indonesia. Mungkin seperti itu Mas. Oke, baik. Sebelum nanti saya tanyakan kembali terkait dengan Gibran ke Mas Agung, saya coba mau ke Mas Rally dulu. Mas Rally, ini kan salah satu kemudian pemicu adanya usulan pemaksulan Gibran ini kemudian adanya kritik-kritik dari publik gitu ya, baik secara online maupun offline gitu. Banyak yang bilang bahwa ini bikin pidato aja nggak bisa gitu kan. Kemudian ada kritik-kritik, banyaklah kritik yang kita dengar di media sosial maupun di media konvensional seperti itu, Mas Rally. Anda menyikapinya seperti apa? Kemudian agar jangan sampai kemudian kritik-kritik ini menjadi satu penghalang bagi Mas Gibran untuk tetap maju sebagai wapres melanjutkan selama 5 tahun ke depan. Saya rasa kalau kritik dari masyarakat itu sah-sah saja ya. Nah, ini di era demokrasi kita, apalagi dengan jumlah masyarakat dari muda sendiri. Apa yang dilakukan kritik saran itu saya rasa bagus saja. Artinya kalau kita bicara masalah kritik kan di debat capres cawapres pasangan Prabowo Gibran dengan 3 paslon itu kan sudah terjawab ya. Debat itu kan langsung dilakukan ya di semua media, dan saudara wapres Pak Gibran tahu diri ya sebagai wapres, dia memposisikan diri sebagai wapres bagaimana wapres sebelumnya ada Ma'ruf Amin ya, ada wapres yang di mana opsinya sudah jelas bahwa wapres itu sifatnya membantu presiden ya, sebagai orang kedua ya. Nah, hal apa yang disampaikan tadi saya rasa kalau ada kritik saran ya bagus, karena saran itu kritik ya buat saudara Gibran. Oke, kritik adalah hal yang bagus, kemudian bisa membangun dan juga mendukung Gibran dalam menjalankan tugasnya. Kemudian saya ke Prof. Juanda lagi. Prof. Juanda, kalau Anda melihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI, ada terkait soal putusan MK 90, kemudian terkait dengan perbuatan tercela yang dibilang ini fufu-fafa seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan kapasitas dan juga kemampuan, tadi baru saja kita bahas, dan juga terkait dengan ada dugaan korupsi gitu ya. Anda melihat ketika ada usulan tersebut, mana yang bisa menjadi pintu masuk dari Purnawirawan TNI untuk bisa nanti tembus ke MK sampai akhirnya nanti di MPR diputuskan? Ya, saya kira semua bisa jadi pintu masuk dari 6 persyaratan sepanjang memang bisa dibuktikan atau meyakinkan. Ya, sekarang ini Purnawirawan TNI ini di samping bisa membuktikan harus meyakinkan DPR ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Ya tentu yakinkanlah DPR kalau memang mau diproses, tapi paling tidak memang ya sebelum meyakinkan tentu DPR yang saya sampaikan tadi panggil mereka. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi pintu masuk tadi, makanya saya katakan pintu masuk manapun, misalnya tidak memenuhi syarat lagi, apakah Gibran sakit misalnya, atau apa misalnya, itu bisa sakit permanen, tapi ternyata tidak misalnya, atau misalnya pupu papa itu sendiri sebenarnya bisa juga sebagai pintu masuk, tapi buktikan. Kalau saya bicara soal pupu papa sebagai orang hukum, saya concern dengan hukumnya. Ketika pupu papa ini ya bergulir, maka menurut saya perlu dibuktikan dulu melalui sebuah proses pengadilan. Pengadilan artinya ketika ini sudah bisa dibuktikan benar pupu papa inilah dilakukan dan isinya adalah Mas Gibran, dan dengan sebuah putusan hukum yang tetap baru bisa masuk gitu loh. Nah, tapi kalau hanya pupu papa tapi tanpa didasarkan pada aspek-aspek hukum yang kuat, menurut saya tetap concern itu tidak bisa, karena nanti menjadi negara kita negara ngawur kalau kita ya hanya berdasarkan pandangan, pendapat, dan
non hukum, tetapi harus semuanya berdasarkan hukum. Ya, Prof. Kenapa Juanda, berdasarkan hukum? Maaf, Karena saya memang potong dulu, Prof. pengadilan Juanda. lah. Kita Bagaimana? fokus tadi ke soal FUFA, misalnya sudah ada sidang, kemudian dibuktikan ternyata memang 100% itu dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di masa lalu. Apakah kemudian kalau menurut pasal 7A, 7B Undang-Undang 1945, apakah perbuatan tercela dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Gibran di masa lalu sebelum dia menjadi Wapres ini bisa menjadi alat untuk dalam tanda kutip ini memakzulkan Gibran? Ya bisa kalau itu urusan pidana ya. Kalau urusan pidana saya kira tidak ada namanya pidana itu misalnya karena masa lalu. Nah kebetulan misalnya seseorang itu menjadi wapres, tetapi waktu itu misalnya dia tidak menjadi wapres, tetapi dalam posisi orang biasa atau pejabat yang lain pada posisi jabatan yang lain, tetapi diproses secara hukum ternyata terbukti, maka persoalan hukumnya kan yang terbukti sekarang bahwa yang bersangkutan adalah pernah dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap misalnya. Dan ini masih bisa, tetapi dalam konteks ya hukum administrasi itu tidak bisa. Seperti misalnya putusan MK. Putusan MK itu sudah selesai. Secara formil ya sudah selesai. Menurut saya dalam konteks hukum tata negara, ketika itu sudah diputuskan oleh pengadilan dan itu sudah dilantik, beliau itu sudah jadi presiden dan wapres, maka saya kira ini tidak bisa dijadikan alasan argumentasi ya. Putusan MK pun soal pelanggaran etik oleh Anwar Usman juga tidak bisa sebenarnya untuk jadi senjata ya, Prof. Yang dijadikan itu kan untuk Pak Usman ya, bukan untuk Pak Gibrannya, walaupun ada kaitan dengan Gibran misalnya. Nah kita harus melihat ini secara proporsional dengan kacamata yang jernih, dengan satu pikiran-pikiran hukum yang objektif. Nah apakah mungkin misalnya katakanlah sekarang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Usman itu dipertanggungjawabkan kepada Gibran misalnya, atau dipertanggungjawabkan kepada Mas Baskoro misalnya, kan tidak logik secara hukum. Nah, tetapi kalau misalnya ada kaitan di situ benar menyatakan bahwa yang melanggar itu adalah katakanlah Mas Gibran itu dinyatakan diskualifikasi, maka tentu itu kan tidak mungkin dilantik menjadi wapres. Nah, terlepas dari apakah itu adalah terkena ada pelanggaran etik, tetapi secara hukum yang kita lihat bahwa beliau ini sudah diputuskan, walaupun ini ada dissenting opinion dalam proses mengambil putusan MK dulu ada 5-4 misalnya, tetapi 5 menyatakan bahwa itu dia memenuhi syarat misalnya, atau tidak ada pelanggaran. Nah, persoalannya memang adalah kalau ada masih secara material ada hal-hal yang berpendapat bahwa ini sebenarnya tidak sah, itu kan memang boleh-boleh saja, tetapi secara hukum ketika itu sudah diputuskan dan ternyata sudah dilantik, saya pikir dan saya nyatakan tidak bisa diangkat menjadi sebuah argumentasi hukum dalam rangka pemakzulan ini. Berarti poin-poin yang di putusan MK 90 pun ketika sampai ke MK nanti akan mental juga gitu ya, Prof ya? Ya, oke. Benar, karena ini sudah selesai ya. Udah selesai ini barang ya, sudah inkrah dia, sudah akibat hukumnya sudah selesai. Selesainya apa? Karena sudah dinyatakan bahwa Pak Prabowo dan Gibran adalah presiden yang sah, dan akibat dari itu maka dia dilantik. Nah, ketika itu sudah dilantik terus sekarang mau digugat lagi, saya kira tidak lagi tepat secara hukum ya, yang saya pahami begitu. Tetapi kalau soal pidananya itu masih memungkinkan sepanjang memang sudah dilakukan melalui proses hukum yang benar dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Saya kira makanya saya sampaikan tadi semua itu masih berpeluang asal ada ya bukti-bukti hukum dengan putusan pengadilan. Oke, baik, saya mau ke Mas Agung lagi. Mas Agung, ini terkait dengan sosok Gibran yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Juanda bahwa bisa masuk lewat perbuatan tercela, tapi untuk soal putusan MK 90 ini sepertinya sudah mental gitu ya. Tapi kalau misalnya di pintu masuknya soal kapasitas dan juga kemampuan dari Mas Gibran yang mungkin banyak orang mempertanyakan soal hal ini, kemudian bisa nggak sih menjadi satu senjata dalam tanda kutip untuk memasukkan Gibran? Apakah ada standar-standarnya? Ketika Gibran tidak bisa ini kemudian berarti tidak mampu atau seperti apa, Mas Agung?
Iya, saya melihat memang lebih memungkinkan celah yuridisnya, Mas ya. Sebagaimana pernah terjadi di masa almarhum Pak Gus Dur ya. Jadi celah yuridis di mana waktu itu kalau saya nggak salah Pak Gus Dur itu ada problem di Bulog Gate yang walaupun tidak terbukti akhirnya. Jadi celah yuridis Mas Gibran ini kan tadi ada banyak ya. Soal dugaan fufu-fafa, soal dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau memang elit kita serius menindaklanjuti itu ya sebenarnya bisa, tapi kalau will-nya ya, political will-nya belum muncul, belum ada, dan memang keluarga Solo ini kuat, ya ini lagi dan lagi, layu sebelum berkembang. Tapi begini, saya melihat memang tidak bisa dilepaskan juga, ini kaitannya dengan 2029. Saya merasa bahwa isu ini memang masih terlalu dini mencuat, sehingga pun kalau memang akan istilahnya munculkan kembali, momen itu bisa jadi akan kita lihat jelang pemilihan semacam itu. Jadi mekanisme yang apapun ada hari ini mungkin tidak akan dioptimalkan oleh para elit kita karena memang tidak ada situasi ekstrim yang muncul, Mas Bremana. Jadi saya lihat memang ini perlu ada semacam dorongan kuat. Kalau misal itu tidak mengemuka dan hanya sebatas ya tindakan atau tekanan dari para purnawirawan murni, saya kira ini justru akan semakin kontraproduktif. Apalagi kemarin sempat ada arahan dari para purnawirawan untuk memaksa ini ya dengan arahan yang ya kurang populis lah seperti itu, dan harapannya ini bisa dipertimbangkan kembali karena justru akan menimbulkan antipati dan membuat publik memunculkan sentimen-sentimen negatif seperti itu. Nah, itu tadi poinnya Mas Agung, ketika tadi ada kalau misalnya tidak direspon oleh DPR maupun MPR, nanti para purnawirawan ini dalam tanda kutip ini ngancem nih Mas, bakal dudukin MPR gitu ya. Itu gimana Mas, gonjang-ganjing kita kalau misalnya ternyata emang bener-bener nanti purnawirawan ini dudukin DPR nih, nggak tahu nih bentuknya dudukin seperti apa, apakah berdemo atau seperti apa, bagaimana Mas Agung melihatnya? Ya, cara menduduki paling baik kan ngajak ngopi-ngopi ketua-ketua fraksi, ketua-ketua umum partai, ngomong dari hati ke hati kenapa sih masalah ini terus dibicarakan oleh mereka. Saya kira itu lebih baik, dan itu yang memang diakomodir oleh sistem politik dan hukum kita ya. Dan itu saya belum lihat dari para purnawirawan ini untuk ngobrol dari hati ke hati ke seluruh partai politik yang eksis di negeri ini, baik yang parlemen maupun non parlemen. Itu dulu dilakukan. Jangan mengancam, jangan mengintimidasi, jangan memaksa, karena itu membuat arahan dari para purnawirawan ini semakin kurang kurang pas di mata masyarakat kita. Karena ada beberapa survei yang saya lihat, walaupun sebagian besar masyarakat mengikuti isu pemakzulan ini, tapi masih banyak yang belum sepakat, Mas Bremana ya. Jadi maksud saya coba ini diarahkan secara perlahan-lahan saja. Kan tidak ada keharusan harus segera karena tidak ada situasi yang mendesak ke arah itu. Tapi kalau misalkan para petinggi elit parlemen ini hadir, besok pun bisa sebenarnya Mas dibacakan, kemudian masuk dibahas ya di DPR, kemudian nanti dipertimbangkan di MK sampai nanti sidang di MPR. Tapi kalau willnya nggak ada, susah, sangat-sangat susah sekali karena memang pendekatan yang saya lihat dari para purnawan ini sifatnya masih searah ya, bukan dua arah. Dalam artian ada 8 tuntutan, yang paling disorot ini pemakzulan saja, padahal ada banyak poin-poin krusial lain yang saya kira itu menarik dan bisa kita elaborasi. Misalkan ada arahan untuk mereshuffle menteri yang kurang maksimal kerjanya, walaupun di belakangnya yang terafiliasi dengan keluarga Solo khususnya semacam itu kan nggak perlu misalkan. Ya udah, kalau menteri nggak maksimal kerjanya ya purnawirawan ini mengendorse reshuffle biar bidang-bidang terkait maksimal seperti itu. Oke, mungkin ada reshuffle, ada yang lain, tapi yang paling utama tetap yang soal pemakzulan ya Mas ya. Dan mungkin kalau dari tadi pemaparan Anda sebenarnya dari purnawirawan TNI bisa ambil jalan samping gitu ya, tidak hanya lewat DPR kemudian tuntut untuk membahas, tapi juga bisa deketin dulu lah partai politiknya, karena kalau soal hukum sudah mentok misalnya, tapi ini kan masih ada celah politis di sebelah sana gitu ya Mas Agung ya. Betul. Agar forum ini strategis, forum purnawirawan ini tidak dipandang hanya politis saja ya, bahwa mereka memang benar-benar punya niat tulus untuk mengawal Republik baik dalam sosok dalam konteks kinerja maupun atau begini Mas Mas, Prof, sikat saja Prof. Atau begini ya, sebaliknya partai-partai itu memanggil bisa juga itu Pak. Bisa juga itu karena mereka lebih senior kan. Iya, panggil dong. Nah, siapa tahu nemu gitu ya. Nemu kepentingan yang sama, siapa tahu dari itu yang dituntut dari fraksi sebagai fungsi dari partai politik ya,
Saya kira Betul, gitu, betul. jalankan gitu. Baik, Atau baik. sebagai di praksi-praksi di DPR. Oke, baik. Kita nantikan saja bagaimana kemudian sikap DPR, apakah nanti akan lanjut sampai ke MK ataupun nanti kembali lagi ke MPR atau mandek saja hanya di DPR bahkan tidak dibaca, tidak dibahas. Kita nantikan saja bagaimana nanti dinamikanya. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Prof Juanda dan juga Mas Rally Reagan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan saudara jangan